Shalom, selamat pagi anak-anak. Satu kebahagiaan tersendiri, hari ini Ibu dapat kembali bertemu kalian semua dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 pelajaran 4. Ibu berharap kalian semua tetap semangat dalam mengikuti setiap materi ini. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami berterima kasih karena Tuhan Yesus masih berkati dan pelihara kami. Sekarang kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah dapat mengerti setiap materi yang kami pelajari dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang penuh sukacita kami siap untuk mempelajari firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang anak bungsu yang hilang, terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11-32. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari, anak bungsu meminta harta yang menjadi miliknya kepada sang ayah. Ayahnya pun memberikan apa yang menjadi bagian anak bungsu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu ini menjual semua hartanya dan mendapatkan banyak uang. Kemudian, pergilah ia ke negeri yang sangat jauh. Di negeri yang jauh itu, si bungsu melakukan apa saja sesuka hatinya. Setiap hari, kerjanya hanya bersenang-senang. Ia menghambur-hamburkan uang untuk membeli apa saja yang ia ingini. Setelah beberapa waktu, uangnya pun habis. Anak itu tidak tahu harus berbuat apa. Ia kelaparan dan tidak sanggup membeli makanan. Ia hanya memakai pakaian yang compang-camping. Tidak ada seorang pun yang mau peduli dan menolongnya. Di tempat ia tinggal, sedang terjadi kelaparan sehingga hidupnya juga semakin melarat. Ia pun pergi mencari pekerjaan. Lalu, ia bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang tersebut menyuruhnya pergi ke ladang untuk menjaga babi. Ia sangat kelaparan. Ia ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada yang sisa. Ia tidak berani pulang karena sadar telah berbuat salah. Ia takut ayahnya menolak dan mengusirnya. Ia pun duduk termenung. Katanya dalam hati, "Ayahku mempunyai cukup makanan, tetapi aku kelaparan. Aku akan menemui ayahku. Aku akan mengatakan kepadanya betapa aku sungguh menyesal. Aku akan mengaku bahwa aku tidak layak menjadi anaknya. Lalu aku pun akan memohon agar diberi pekerjaan. Aku akan menjadi hambanya." Lalu, anak itu memutuskan untuk pulang meskipun hatinya takut apakah sang ayah akan menerimanya atau mengusirnya. Sementara itu, sang ayah setiap hari memikirkan anaknya itu. Ia sangat menyayangi anaknya. Ia ingin anaknya pulang. Setiap hari, ia menengok ke jalan untuk melihat barangkali anak itu datang. Suatu hari, sang ayah menengok ke jalan dan melihat dari kejauhan anaknya datang. Lalu sang ayah berlari menyongsong anak itu. Ia memeluk anak itu lalu menciumnya. Sang ayah begitu bahagia hingga menangis. Anak itu juga menangis. Kata anak itu, "Ayah, aku tidak layak untuk menjadi anak ayah. Biarlah aku menjadi hamba ayah. Aku akan bekerja pada ayah." Akan tetapi sang ayah berkata, "Tidak, engkau adalah anakku. Aku begitu gembira karena engkau pulang kembali." Lalu sang ayah
memberi anak itu pakaian yang bagus untuk dipakai. Ia memberinya sepatu baru. Sang ayah juga memasukkan sebuah cincin emas yang bagus ke jarinya, lalu membuat pesta baginya. Sang ayah sangat gembira menyambut kepulangan anaknya. Sang ayah bersuka cita karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Yang terpenting bagi sang ayah adalah anaknya telah sadar dan bertobat. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan judul Kisah Anak yang Terhilang di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di sini dikisahkan bahwa anak bungsu yang telah menyakiti hati ayahnya, ia menyadari segala dosa-dosanya dan kembali kepada bapaknya. Anak itu menunjukkan pertobatan melalui penyesalan. Ia sadar telah melakukan kesalahan dan ingin kembali ke rumah ayahnya. Ia segera pulang menemui ayahnya serta mengakui segala kesalahannya. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Nah, pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Di dalam Perjanjian Baru, kata bertobat atau pertobatan berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku, perubahan pikiran dan hati, atau perubahan kesadaran. Pertobatan melibatkan 3 hal mendasar di dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Orang-orang yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu, tidak mengerti, atau tidak sadar akan dosa-dosanya menjadi tahu, mengerti, dan sadar akan dosa-dosanya. Nah, orang-orang yang bertobat juga mempunyai kehendak atau keinginan untuk berubah dari pikiran, perbuatan, atau hidup mereka yang berdosa. Menurut Kisah Rasul pasal 26 ayat 20 dikatakan bahwa pertobatan adalah sikap dan perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bertobat adalah orang yang merasakan kesedihan atau penyesalan terhadap dosa, berbalik dari dosa itu, meninggalkannya, dan kembali kepada jalan Tuhan. Ketika anak itu kembali kepada ayahnya, sang ayah tidak menghukum anaknya, namun ia menerima anaknya dengan penuh sukacita dan gembira karena anaknya telah menyesali perbuatannya. Anaknya telah bertobat. Demikian juga harapan Tuhan pada kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan ingin kita menyesali kesalahan dan bertobat. Tuhan ingin kita memiliki sikap yang sama seperti anak yang hilang, yaitu mau menyadari kesalahan dengan jujur, menyesali setiap perbuatan yang salah dengan sungguh-sungguh, menyesali semua tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, dan melakukan perubahan sikap dan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Mengapa manusia perlu bertobat? Manusia perlu bertobat karena setiap manusia adalah orang berdosa. Sejak lahir, manusia telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu, setiap saat kita harus selalu bertobat dan mengakui dosa. Pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dalam dunia. Kristus datang untuk menobatkan manusia. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan menunggu setiap kita agar berbalik datang kepadanya. Nah,
ada alasan lain lagi yang mengharuskan manusia harus bertobat adalah karena anugerah keselamatan dari Allah disediakan bagi setiap manusia. Manusia yang menyambut anugerah itu harus mewujudkannya dalam hidup taat dalam pertobatan. Artinya bahwa manusia yang menerima anugerah keselamatan harus benar-benar taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus mengingatkan pada setiap orang agar bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu dapat anak-anak baca dalam Matius pasal 4 ayat 17. Setiap orang harus bertobat agar memperoleh pengampunan seperti yang diingatkan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayo, siapa yang masih suka marah-marah atau melawan sama papa mama? Nah, mulai saat ini kalian harus mengakui di hadapan Tuhan apa yang telah kalian lakukan, menyakiti hati papa mama, menyakiti hati teman-teman, dan juga menyakiti hati Tuhan. Kalau kalian mengakuinya dengan jujur dan tulus, maka pasti Tuhan akan mengampuni setiap dosa kalian. Dan jangan lupa, kalian juga harus berjanji pada Tuhan, pada diri sendiri, bahwa kalian akan menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Berikut ini Ibu memberikan sedikit catatan bagi kalian. Untuk itu siapkan buku dan pena, kemudian kalian catat ringkasan materi hari ini. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi pelajaran hari ini, Ibu mau mengajak kalian semua untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengakui akan setiap dosa yang telah kalian lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini engkau suka marah-marah dan melawan pada papa mama. Atau mungkin engkau melakukan dosa lain yang orang tua, guru, atau teman tidak tahu. Ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan Tuhan tahu. Untuk itu, mari datang kepada Tuhan, akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan memberikan pengampunan bagimu. Kita berdoa. Allah Maha Pengasih,
kami mengakui dan menyesali semua perbuatan yang menyedihkan hatimu. Kami sungguh menyesal. Oleh karena itu, ampunilah kami dan tolonglah agar kami mampu hidup menyenangkan hati Allah setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.